Samsung udah resmi merilis diam-diam Samsung Galaxy M52. Seperti biasa, seri M ini adalah seri budgetnya Samsung, jadi nggak ada acara peluncuran online. Dijualnya juga cuma online aja. Harganya ini cuma 5,399 juta aja, dan selama flash sale kita dapat diskon, jadi harganya tuh 5 juta kurang 1000 aja. Seri ini adalah seri M pertama yang dapat koneksi jaringan 5G dan udah dicoba sekilas sih cukup berani ya dibaca spesifikasi sekilasnya juga. Nah, ada apa aja rincian teknisan dari Samsung Galaxy M52 ini kita bahas aja di preview kali ini. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh Super AMOLED Plus. Seri M52 ini masih mau manjain kita dengan ukuran layar besar 6,7 inci. Tentunya ada upgrade ya. Si layar dengan resolusi Full HD Plus-nya ini sekarang punya refresh rate sampai 120 Hz. Masalah fiturnya nanti kita lihat di review gimana, apakah dukung HDR10 atau enggak. Karena Samsung tuh kehitungnya jarang sih nyentumin rincian layar di seri mid-range-nya tuh gimana. HDR-nya gimana, DCI-P3-nya gimana, dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di review. Panelnya ini pakai Super AMOLED Plus ya, dimana yang belum tahu si Plus di sini tuh adalah si panelnya lebih tipis dibandingkan Super AMOLED biasa. Jadi bikin dimensi ponselnya ini tuh enggak tebal. Yang kedua itu adalah baterai 5000 mAh. Pasti ada yang nyayangin baterainya itu cuma 5000 aja. Padahal di seri sebelumnya si M51 itu punya 7000 mAh. Si baterainya ini bisa mendukung pengisian 25 watt, tapi ya seperti biasa karena meminimalisir budget, jadi cuma dibekelin charger 15 watt aja. Jadi kalian harus beli lagi yang 25 watt. Nanti kita lihat di review apakah akan awet atau enggak ya di penggunaan kesehariannya. Ataukah malah M52 ini tuh bakal ngecewain jajaran Samsung seri M yang terkenal dengan baterainya awet karena ya ini baterainya di bawah 7000. Baterainya ini lebih kecil sebenarnya ada alasannya. Salah satunya adalah kini pakai Snapdragon 778G. Chipset ini punya pabrikasi 6 nanometer. Secara teori, pabrikasi kecil ini bakal mengonsumsi dayanya tuh lebih rendah. Ini adalah seri M pertama yang pakai chipset dengan pabrikasi terkecil. Sebelumnya ada M62 yang pakai Exynos 9825 yang pabrikasinya tuh 7 nanometer. Tentunya chipset ini udah punya modem 5G yang cukup luas cangkupannya. Chipset ini juga ditemenin sama RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang bisa ditambah microSD. Tipe penyimpanan yang dipakai di sini adalah UFS 2.2 yang secara teori harusnya mempercepat kinerja ponsel dibandingkan 2.1 atau bahkan eMMC. Belum ada kejelasan ini apakah akan ada varian 256GB atau enggak. Dan nanti kita lihat di review apakah si Samsung tuh berhasil mengeksekusi chipset yang lumayan saya suka, si Snapdragon 778G ini dengan baik ataukah malah ya kurang baik. Yang keempat tuh kamera. Untuk sektor kamera di sini dipercayain sama kamera utama 64 megapiksel tanpa OIS. Terus ada ultrawide 12 megapiksel ditemenin 5 megapiksel makro dan selfie 32 megapiksel. Yang bakal menarik nanti gimana kalau dibandingin sama kameranya tuh si Samsung A52s yang secara kertas spesifikasinya tuh kurang lebih ya sama. Semua spesifikasi yang ada dibalut di bodi plastik dengan dimensi 164,2 x 76,4 x 7,4 mm dan punya bobot sampai 173 gram. Saya nggak dikasih casing ataupun pelindung layar bawaan. Sepele emang ya, tapi ya itu semua buat meminimalisir budget lagi. Oke, lebih lanjut dan lebih rinci nanti kita lihat reviewnya, ada apa aja fiturnya, gimana si user experience-nya, apakah ini tuh worth it buat dibeli, dan gimana kalau misalkan nanti dibandingin sama A52s yang spesifikasinya tuh kurang lebih sama, cuman beda beberapa aspek aja. Sekali lagi sih ini kalau misalkan secara spesifikasi bacanya doang, terus kalau misalkan udah dicoba sekilas, agak berbeda sih dibandingkan seri-seri M yang udah saya coba sebelumnya.
Oke, jadi ditunggu aja reviewnya. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video reviewnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.